Poin 100, pledoi halaman 40 yang mengatakan bahwa meskipun dalam penerapan pasal 51 ayat 1 KUP, elemen melawan hukumnya menjadi hapus, maka untuk menilai apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dicela atau dihindari sehingga dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting untuk melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat menjadi hapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis. Apakah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak. Karena terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena dibawa kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Perdisambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dalam saksi Perdisambo, dan apakah karena ikut dengan saksi Perdisambo dapat dibenarkan untuk melaksanakan permintaan saksi Perdisambo yang tidak sah atau melawan hukum? Jawabannya tentu tidak dapat dibenarkan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Jan Remlik berpendapat suatu perintah yang diberikan secara utuh tidak sah, tidak menandakan sifat dapat dipidananya perbuatan, karena sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukannya dasar perintah. Memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dapat diterbantahkan, baik pengakuan terdakwa maupun keterangan saksi Perdisambo menerangkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumiu diminta untuk menembak korban Nopriansah Yosua lalu diberikan peluru untuk diisi dalam magazin dan dipasangkan dalam senjata api Glock milik terdakwa yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk menembak korban Yosua. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang tidak dapat lepas dari tuntutan, sehingga dalil penasihat hukumnya harus dikesampingkan. Dilanjutkan.